Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas AM4D ingin mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning Management Strategik mengenai Plastic Injection Molding Teaching Factory Politeknik Negeri Batam. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Dini Novianti, yang kedua Retno Widianti, yang ketiga Windy Wazard Wibowo, dan yang keempat ada Rika Feriana. Pengertian Plastic Injection Molding. Plastic Injection Molding atau PIM adalah suatu metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Plastic Injection Molding Teaching Factory Politeknik Negeri Batam didirikan pada tahun 2017, namun mulai aktif dan serius pada tahun 2020. Tujuan dari adanya unit bisnis ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan praktikum dan juga menjadi tempat untuk riset atau penelitian. Di mana pada mulanya unit bisnis ini tidak berasas pada profitabilitas, tetapi pada pengembangan guna meningkatkan skills dan kemampuan mahasiswa Poli Batam, khususnya mahasiswa jurusan mesin. Dan saat ini, unit bisnis ini memiliki tujuan untuk dapat mencapai target produksi yang berasal dari pihak eksternal Politeknik Negeri Batam. Sejak berdirinya Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam di tahun 2017, Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam belum memiliki visi misi. Sedangkan secara teoritis dalam menjalankan sebuah proses bisnis, visi misi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi untuk menentukan tujuan dari bisnis yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, kami merumuskan visi misi untuk Plastic Injection Molding. Visi, melayani jasa injection dan molding untuk pembuatan segala jenis produk berbahan baku plastik. Misi, yang pertama, memperluas pertumbuhan perusahaan dengan cara melakukan penjualan ke seluruh daerah di Batam dan menjadi supplier PT Epson. Yang kedua, melahirkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas yang merupakan lulusan Politeknik Negeri Batam. Dan yang ketiga, yaitu menghasilkan produk dan jasa yang berguna bagi masyarakat, khususnya internal Poli Batam. Selanjutnya yang dijelaskan adalah struktur organisasi yang ada dalam W3 Injection Molding Poli Batam. Struktur organisasi perusahaan merupakan struktur yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan sumber daya yang ada sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Adapun manfaat dari struktur organisasi adalah untuk mencapai target perusahaan, untuk membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab agar menjadi lebih mudah dan jelas. Dalam struktur organisasi W3 Injection Molding Poli Batam, posisi yang paling atas adalah direktur utama. Dilanjutkan dengan divisi yang pertama, Marketing and Sales Division, yang kedua, Production Division, yang ketiga, Financing Division, dan yang keempat adalah Human Research Division. Dalam pelaksanaan proses bisnis, ada kalanya bisnis itu mengalami permasalahan-permasalahan yang sulit dipecahkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam. 1. Visi misi yang belum ada sehingga tidak ada arah yang jelas untuk membawa tujuan dari unit bisnis ini. 2. Struktur organisasi unit bisnis ini masih belum terstruktur dengan baik, sehingga pembagian tugas pokok dan fungsi atau tupoksi belum terlaksana sesuai dengan yang seharusnya.
Yang ketiga, proses administrasi dan alur pemesanan dari customer belum tertib. 4. Tidak adanya sekat-sekat antara ruang sehingga tiap departemen bergabung menjadi satu. 5. Kondisi W3 sendiri yang mana tata letak alat-alat mesin dan barang lainnya belum tertata dengan rapi. 6. Material dan bahan baku yang belum tercukupi. 7. Proses bisnis dalam plastik injection molding Polybatam sudah ada, tetapi belum terorganisir. Dan yang terakhir, SOP yang belum sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Dalam melakukan proses bisnis, tentu perusahaan memiliki sasaran yang ingin dicapai agar unit bisnis tersebut dapat berkembang dengan baik. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Plastik Injection Molding Politeknik Negeri Batam, yang pertama, menata unit bisnis dari awal. 2. Administrasi yang belum terorganisir dalam unit bisnis ini dapat terarah dan tertib. 3. Menstandarisasi sistem yang baku untuk proses produksi plastik injection molding Polybatam. 4. Pembagian tugas pokok dan fungsi atau tupoksi terlaksana sesuai dengan yang seharusnya untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dialokasikan. 5. Mengurangi terjadinya hambatan saat melakukan proses produksi dikarenakan bahan baku yang sudah habis. Selanjutnya adalah analisis lingkungan. Dalam proses produksi di W3 Injection Molding Polybatam, ada beberapa dampak yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan kita. Contohnya, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pada saat proses injeksi plastik, akan menghasilkan aroma yang akan menyatu dengan udara, sehingga menyebabkan aroma yang tidak enak dan tentunya beresiko mengganggu sistem pernafasan. Ini merupakan pencemaran udara yang disebabkan oleh injection molding yang ada di Polybatam. Selanjutnya, dalam pencemaran air, yaitu limbah yang dihasilkan mesin injection molding ini, yang berupa cairan hidrolik yang akan berpengaruh pada pencemaran air. Kenapa? Karena cairan hidrolik merupakan kategori 3B, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Dan selanjutnya untuk polusi suara disebabkan karena suara yang dihasilkan cukup bising pada saat semua mesin sedang dirunningkan. Selanjutnya adalah bab 2 mengenai SWOT dan BMC. SWOT merupakan Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis. Yang pertama dari segi internalnya terdapat dua, yaitu strength dan weakness. Strength letaknya strategis karena berada di tengah kota dan memiliki teknisi yang kompeten. Sedangkan weakness dari W3 Plastic Injection Molding ialah sistem administrasi yang kurang lengkap, belum populer, kurangnya peralatan dan bahan baku serta SDM, dan struktur organisasi yang belum jelas. Yang selanjutnya ialah berdasarkan lingkungan eksternal terdiri atas dua, yaitu opportunities dan threats. Opportunities dari W3 Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam ialah membuka lapangan pekerjaan dan supplier bahan baku yang mudah ditemukan. Sedangkan untuk threats-nya ialah banyaknya kompetitor dan tidak adanya investor. Yang selanjutnya adalah matriks SWOT yang terdiri atas 4. Yang pertama, SO atau Strength Opportunities. SO dari W3 Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam ialah lokasi yang strategis sehingga meningkatkan peluang kerja. Kemudian lokasi yang strategis memudahkan pemenuhan atau penyediaan bahan baku. Kemudian ada ST, Strength atau Threats, ialah mencari lebih banyak customer, meningkatkan kualitas produk guna menarik investor. Kemudian ada WO atau Weakness Opportunities, membuka lapangan pekerjaan untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia di W3, mudah mendapatkan banyak supplier di kota Batam. Yang terakhir ada WT atau Weakness and Threats, membuat promosi dengan menciptakan produk yang unik dan memperbaharui struktur organisasi serta sistem administrasi dengan lengkap dan jelas untuk menarik kepercayaan investor. Selanjutnya adalah BMC atau Business Model Canvas. BMC merupakan strategi bisnis yang terdiri dari 9 elemen. Untuk W3 Plastic Molding Injection Polybatam, BMC awal sebagai berikut. Yang pertama ada Key Partners. Key Partners atau kerjasama yaitu pihak internal Polybatam dan pemasok bahan material.
Lalu ada key activity atau aktivitas yang dijalankan, yaitu produksi produk. Selanjutnya ada key research atau sumber daya, yaitu tenaga kerja yang berpengetahuan luas dan kompeten, dan citra W3 sebagai unit penelitian dan praktikum. Selanjutnya ada channels atau saluran, yaitu pendistribusian secara langsung karena pelanggan merupakan pihak internal. Selanjutnya ada customer relationship, belum ada. Selanjutnya ada value proposition atau proporsi nilai konsumen, yaitu akses yang mudah untuk mendapatkan produk dan produk yang diproduksi karya anak bangsa dengan valuasi harga. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan, yaitu dari penjualan barang hasil produksi dan pendanaan dari manajemen. Lalu ada cost structure atau struktur biaya, yaitu biaya bahan material dan biaya produksi atau listrik. Selanjutnya ada customer segment atau segmentasi pelanggan, yaitu depot koperasi Poli Batam dan pengusaha depot galon yang ada di Kota Batam. Selanjutnya adalah BMC akhir, yang pertama customer segment. Strength, pelanggan sudah tersegmentasi dengan baik. Weakness, pelanggan mengorder dalam jumlah sedikit. Opportunity, kebutuhan plastik terus-menerus. Weak, trade, banyak pesaing baru yang muncul dalam bidang sejenis. Selanjutnya value proposition. Strength, nilai yang ditawarkan sudah sesuai. Weakness, masyarakat Batam belum mengetahui W3 ini. Opportunities, penambahan layanan baru. Trade, mulai banyak usaha yang berdiri yang lebih menarik. Selanjutnya channels. Weakness, belum memiliki media komunikasi. Opportunities, adanya globalisasi dan media komunikasi terus berkembang. Customer relation. Strength, memiliki mitra air Poli Batam. Weakness, permasalahan promosi kepada customer belum ada. Opportunities, melakukan program yang menarik pada konsumer. Weakness, program yang ditawarkan pesaing lebih menarik. Revenue stream. Strength, mendapat penghasilan dari kerja sama Poli Batam. Weakness, dana dari manajemen turun lama. Opportunities, memiliki pendapatan yang tetap dari depot. Trade, tidak ada operasi dari sumber dana. Key research, memiliki tenaga kerja yang kompeten. Weakness, tenaga kerja masih berkurang. Opportunities, membuka lapangan kerja. Trade, banyak pesaing. Key activity. Strength, aktivitas produksi rutin karena pelanggan internal Poli Batam. Weakness, kegiatan penyampaian masih kurang. Opportunities, akan pelatihan. Trade, respon masyarakat yang kurang bersahabat. Key partners. Strength, kerjasama dengan pemasok terjalin lama. Weakness, tidak ada kerjasama dengan distributor. Opportunities, peluang kerjasama dengan supplier. Trade, pendanaan atau modal investasi. Cost structure. Strength, tidak perlu membayar biaya sewa pabrik. Weakness, pendanaan pihak internal masih kurang. Opportunities, mendapat pendanaan dari investor. Trade, kompetitor lain yang sudah didanai investor, sehingga pembiayaan lebih terjangkau. Kesimpulan, Plastic Injection Molding Teaching Factory Politeknik Negeri Batam merupakan sebuah unit bisnis yang berada di W3 sebelah Taman Ormama Poli Batam. Unit tersebut memproduksi face shield, umpan pancing, dan tutup galon dengan pelanggan utamanya berasal dari pihak internal Poli Batam. Namun, W3 Plastic Injection Molding ini masih terdapat kekurangan ataupun permasalahan di dalam unit bisnisnya. Salah satunya ialah belum adanya struktur organisasi yang jelas. Saran, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara sampai saat ini, penulis ingin memberikan masukan bagi W3 Plastic Injection Molding Teaching Factory Poli Batam, yang mana dengan harapan dapat meningkatkan perkembangan dan upaya pengembangan strategis pemasaran dan siklus akuntansi. Dari segi pemasaran, penulis berharap agar kegiatan promosi yang belum optimal dapat ditingkatkan dengan menggunakan media sosial, karena di era sekarang, dengan penggunaan media sosial akan mendapatkan respon yang jauh lebih baik dibandingkan media lainnya. Dari segi siklus akuntansi, diharapkan agar dapat ditetapkan sistem yang baku untuk setiap pengerjaan yang dilakukan agar berjalan secara sistematis, sehingga dari setiap aktivitas, mulai dari aktivitas pemesanan dari customer, pembelian material kepada supplier, penerimaan material, sampai material diterima dapat berjalan dengan lancar dan sistematis berdasarkan aturan yang seharusnya. Sekian presentasi dari kelompok 5 kelas AM4D. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.